Matius pasal 17. Yesus dipermuliakan di atas gunung tinggi. Ayat 1, 6 hari kemudian, Yesus mengambil Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, lalu membawanya naik ke sebuah gunung yang tinggi, menyendiri. Maka berubahlah rupanya di hadapan mereka itu, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih seperti cahaya terang. Dan lihat, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Maka Petrus menjawab katanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, baiklah kita berdiam di sini. Jikalau Engkau menghendaki, biarlah kami membuat 3 kemah di sini, 1 untukmu, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Sementara ia sedang berkata-kata, tiba-tiba sebuah awan yang terang menaungi mereka itu. Dan lihatlah suatu suara keluar dari dalam awan itu, katanya, "Inilah putraku yang kekasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dan ketika murid-murid itu mendengarnya, tersungkurlah mereka dan ketakutan amat sangat. Tetapi Yesus datang dan menjamah mereka, sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Ketika mereka mengangkat matanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. Dan pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, katanya, "Janganlah menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sampai Putra Manusia bangkit dari antara orang mati." Elia akan datang lebih dahulu. Ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia harus datang dahulu?" Maka Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, Elia akan datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Elia itu sudah datang, tetapi mereka tidak mengenalnya dan memperlakukannya menurut apa saja yang diinginkan mereka. Demikian juga Putra Manusia pun akan menderita karena mereka." Lalu murid-murid itu pun mengerti, bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Pemuda yang sakit ayan disembuhkan oleh Yesus. Ayat 14, dan ketika mereka datang kepada orang banyak itu, datanglah seseorang sambil berlutut kepadanya, dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah putraku, karena ia sakit ayan dan sangat menderita. Karena seringkali ia jatuh ke dalam api, dan seringkali juga ke dalam air. Dan saya sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kemudian Yesus menjawab dan berkata, "Hai angkatan yang tidak mempunyai iman dan sesat, berapa lama lagi aku bersamamu? Berapa lama lagi aku sabar akan kamu? Bawalah dia ke sini kepadaku." Lalu Yesus menengking setan itu sehingga ia keluar daripadanya, maka anak itu pun sembuhlah pada saat itu juga. Kemudian murid-murid itu pun datang kepada Yesus secara pribadi, dan berkata, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya keluar?" Maka Yesus berkata kepada mereka, "Oleh sebab ketidakpercayaanmu, karena sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana dan ia akan berpindah, sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan doa dan puasa." Yesus menyatakan sengsara salibnya yang kedua. Ayat 22, ketika mereka tinggal di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, "Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuhnya, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka mereka sangat berduka cita. Uang dari ikan untuk membayar bea. Ayat 24, apabila mereka tiba di Kapernaum, datanglah pemungut uang yang 2 dirham itu kepada Petrus, sambil berkata, "Apakah gurumu tidak membayar uang yang 2 dirham itu?" Ia berkata, "Yah," dan ketika ia masuk ke dalam rumah itu, Yesus mendahului berbicara kepadanya, katanya, "Apakah yang kamu pikirkan, Simon? Dari siapakah raja-raja di bumi memungut bea dan pajak? Dari putra-putranya sendiri atau dari orang asing?"
Petrus berkata kepadanya, "Dari orang asing." Yesus berkata kepadanya, Jadi putra-putranya itu bebas. Tetapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergilah ke laut, lemparkanlah sebuah pancing, dan ambillah ikan yang pertama kamu dapat, dan apabila kamu buka mulutnya, kamu akan menemukan sekeping uang 4 dirham. Ambillah itu, dan berikan kepada mereka untuk aku dan untukmu.